Aduh, kebelet pipis, tapi ini LPT sama LTM ku belum selesai lagi. Hati-hati loh, nanti kena infeksi. Ih, nanggung. Lagian apa hubungannya infeksi sama anak kecil? Ada tau hubungannya. Ini Mbak, silakan duduk dulu. Ini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Putri. Iya, jadi apa yang Mbak Putri keluhkan? Jadi begini dok, kurang lebih 2 bulanan ini tuh saya sering mengalami gejala seperti Terus waktu Mbak Putri buang air kecil, apakah pernah keluar darah? tidak pernah dok. Oke, kalau gitu saya periksa dulu ya, Mbak bisa bergabung di sana. Jadi bagaimana dok keadaan saya? Ya, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan lab, terdapat bakteri pada saluran kencing Mbak, sehingga itu membuat infeksi pada saluran kemih Mbak, tapi masih tahap awal, jadi masih ada kemungkinan buat sembuh. Infeksi saluran kemih, apa itu dok? Infeksi saluran kencing atau ISK merupakan suatu infeksi yang terjadi pada bagian dari sistem urin akibat lebih dari 105 koloni bakteri satu spesimen urin. ISK dapat terjadi pada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Namun, kebanyakan infeksi ini terjadi pada saluran kencing bagian bawah, yakni kandung kemih dan uretra. Nah, jadi ISK itu disebabkan oleh Infeksi disebabkan oleh bakteri Escherichia coli yang umum ditemukan pada saluran pencernaan. Wanita lebih berisiko terkena ISK karena uretra wanita lebih pendek dari uretra pria. Uretra wanita lebih dekat dengan anus, sehingga bakteri di sekitar anus akan mudah masuk ke uretra dan berlanjut sampai kandung kemih. Nah, selain itu juga ada faktor resiko lain penyebab ISK seperti Aktivitas seksual yang tidak tepat, terutama apabila berganti-ganti pasangan. beberapa jenis kontrasepsi seperti penggunaan diafragma dan spermisida. Menopause yang menyebabkan penurunan hormon estrogen sehingga terjadi perubahan pada saluran kemih. Bayi lahir dengan masalah sistem urin. Adanya sumbaran pada saluran kemih, misalnya karena batu ginjal, pembesaran prostat, dan juga kanker. Penurunan sistem imun, misalnya karena penyakit diabetes mellitus. Penggunaan kateter urin dan prosedur bedah pada sistem urin. Nah, kemudian ada perbedaan tanda gejala antara saluran kemih atas dan saluran kemih bawah. Nah, infeksi saluran kemih atas itu tanda gejalanya tuh seperti. Kemudian buat tanda gejala yang infeksi saluran kemih bawah itu seperti. Apabila Anda mengalami beberapa tanda dan gejala tersebut, Anda bisa segera periksa ke dokter spesialis urologi. Nantinya, dokter akan menganalisis hasil sampel urin Anda di bawah mikroskop. Jika terdapat bakteri dalam jumlah yang sudah dijelaskan tadi, maka bisa jadi Anda mengalami tanda infeksi. Apabila Anda telah terdiagnosa infeksi saluran kencing, maka dokter akan memberikan terapi antibiotik. Nah, antibiotik ini berperan dalam membasmi bakteri penyebab infeksi pada saluran kemih. Nah, beberapa jenis antibiotik ini adalah ciprofloxacin, levofloxacin, dan doripenem, dan masih banyak lagi tergantung dengan jenis indikasi ISK Anda. Nah, antibiotik ini harus sesuai dengan resep dokter ya.
Kemarin aku periksa ke dokter tahu, katanya aku kena infeksi saluran kencing. Tuh kan, aku bilang juga apa, makanya kita harus menjaga kesehatan reproduksi. Iya ya, berarti penting banget ya kita untuk menjaga kesehatan reproduksi.